Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah buat jemaah yang baru bergabung hari ini. Kita masih membahas dalam tema keajaiban si kecil yang pastinya bersama bintang tamu kita Kak Kartika Putri dan Halisa. Nah, Halisa kira-kira udah hafal doa apa aja Om? Ingin tahu dong. Yang kenceng. Bismillah. Doa apa? Doa apa? Tidur. Tidur. Bagaimana doa tidur? Doa tidur. Langsung tidur. Jangan tidur dulu, doa dulu. Doa tidur gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ya wa bika amut amin wa bifili wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shogil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus gini, Lengkap banget doanya, Masya Allah. terus gini nggak? Sampai Gini dong biar tidur langsung. Kalau mau makan doanya gimana? Ada doa makan juga Iya dia apa? dong. Coba gimana doa makan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma balik lana fima ajaktana tajabana. Amin. Doa belajar Doa belajar gimana? Udah mau belajar gimana? Kalian mau tidur. Kamu tidur, gini dong, tuh langsung tidur. Karena sudah baca doa tidur jadi dia ngantuk. Nah buat yang di rumah, tahu nggak Alisa ini umur berapa? Baru 3 tahun. Masya Allah. Tapi udah pinter banget. Masya Allah. Kita ngomong apa aja dia tahu. Dan dia apa? Nggak bisa dibohongin. Pak Ustaz. Nah, Pak Ustadz ada-ada aja ya? Ya Pak Ustadz ada-ada aja ya gitu ya? Baiklah, Ustadz Syam sebenarnya keajaiban selanjutnya anak itu mampu menghafal dengan cara mendengar seperti doa-doa gitu. Terus berarti kita harus hidupin murotal gitu setiap hari bahkan biar pendengaran itu lebih baik gitu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sampai guru Ustadz Maulana, Habib Utsman, sekeluarga. Jadi ternyata seorang anak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai indranya, makanya indra pendengaran itu adalah sesuatu indra yang sangat penting dan krusial yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Contoh misalnya dalam ayat khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah kunci, Allah tutup mati, hatinya, telinganya, ya pendengarannya. Kemudian disebutkan di ayat yang lain, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Menurut salah seorang mufassir, kenapa pendengaran yang pertama disebutkan? Karena memang pendengaran yang paling pertama berfungsi. Makanya menurut penelitian, anak dalam kandungan itu diperdengarkan musik klasik agar menambah kecerdasannya. Lah, kalau musik klasik saja bisa menambah kecerdasannya, apalagi bacaan Al-Quran dengan lantunan, dengan kata Nabi SAW, hasinu aswatakum, perbaiki suaramu ketika engkau membaca Al-Quran, karena itu akan mempengaruhi daripada janin masih dalam kandungan, keluar lagi diadzanin, subhanallah, lalu diperdengarkan bacaan Al-Quran. Tapi sebaik-baiknya kaset murattal lebih baik lagi daripada suara orang tuanya, ayah dan ibunya yang membaca Al-Quran untuk anak-anaknya. Jadi kalau Al-Quran murattal terus diputar tapi orang tuanya tidak sholat, ya tidak membawa keberkahan juga. Murattal terus diputar lalu orang tuanya tidak pernah baca Quran, maka ini sesuatu yang sangat rugi. Kenapa? Karena kita telah diberikan titipan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kitalah yang memperdengarkan Al-Quran, bukan hanya kaset murattal saja. Maka pendengaran memang sesuatu yang sangat krusial. Contoh misalnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Bukhari, mereka semua di usia belia sudah menghafal Al-Quran karena memang dari orang tuanya yang memperdengarkannya, karena lingkungan yang membentuknya. Mungkin ada di antara kita yang tidak seberuntung punya orang tua seperti Habib Utsman dari Mbak Kartika Putri. Kita mungkin tidak seberuntung Halisa yang punya orang tua demikian. Berarti kita lah yang nanti akan menjadi orang tua yang demikian. Jadi jangan menyalahkan keadaan. Enak dia anak ustadz, enak dia anak Habib, enak dia anak kiai. Jangan. Tapi kalau kita tidak mendapat orang tua yang seperti itu, mudah-mudahan kita lah yang menjadi orang tua yang seperti itu. Wallahu ta'ala amin ya Allah. Jadi memang kita berharap menjadi orang tua yang memang harus paham banget agama biar bisa mengajarkan ke anak-anaknya nanti. Insya Allah paham mengamalkan. Amin ya Allah, amin ya Rabbal. Tadi setuju banget, sekalian mau tanya sama Ustadz. Iya, siap. Maulana. Jadi Ustadz kan kayak tadi yang Ustadz Syam kasih tahu bahwa anak itu kan
mendengar, merekam. Kalau merekam. kata Habib Usman kan bilang kalau seandainya cuma murotal doang orang tuanya nggak pernah ngajarin, jangan kaget nanti kalau meninggal nggak didoain tapi dikasih murotal gitu, karena dibalas sama anaknya. Nah, tapi ini mau tanya nih Pak Ustadz, jadi kan kadang-kadang kan orang tua tuh ngerasa dia adalah guru gitu dan paling benar. Padahal sebenarnya kita tuh bisa juga nggak sih Ustadz belajar dari anak, dapat ilmu dari anak. Ya, baik. Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, Saya- silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Izin Habib Kartika Putri dan Alisa. Satu hal buat kita. Anak itu betul kata Kartika Putri tadi adalah bisa jadi adalah guru. Kenapa bisa jadi guru? Karena anak itu membuat orang tuanya makin belajar dan belajar dan belajar. Belajar apa? Belajar sabar. Belajar apa? Belajar bagaimana bisa mengenali anak lebih dekat. Karena setiap anak beda-beda sifat. Makanya ilmu parenting untuk kalau digabungkan sama ilmu agama, ini luar biasa karena mengaitkan dengan 4 sahabat Rasul. Ada anak kita karakternya bagaikan karakter Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang bijaksana. Ada karakternya yang arif bijaksana kan ya karakter sosok Sayyidina Abu Bakar. Kemudian ada karakter Umar bin Khattab yang tegas, yang luar biasa. Kira-kira siapakah di antara anak kita? Kemudian yang ketiga, ada karakter Sayyidina Utsman yang dermawan. Dan jangan lupa ada karakter yang paling menonjol, yang paling terlihat, yang paling kayak terkenal. Siapa itu? Sayyidina Ali. Baca sirah nabawiyah, baca sahabat Nabi, kisah sahabat Nabi, maka di sini kita lihat utamanya 4 khulafaur rasyidin. Di sini ada 4 karakter anak. Jadi ketika kita mendidik anak, kita harus lihat posisi karakter anak. Jadi yang banyak belajar bukan anak, tapi justru yang belajar adalah diri kita. Masya Allah. Berarti yang harus belajar orang tuanya langsung. Iya. Bukan anaknya dulu, orang tuanya dulu. Baiklah jemaah di rumah, sebelum kita lanjut, kita melihat video tayangan berikut ini. Video tayangannya adik store hafalan ke kakaknya. Seperti apa sih? Masya Allah. Kita lihat video tayangan berikut ini. Silahkan. Coba kita lihat tayangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال رسول الله ناقة الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم فسواها ولا بهم فسواها. Masya Allah. Kayak kamu Kak Kartika Putri bilang tadi, kayaknya bahagia banget pasti orang tuanya ya. Maksudnya anak-anaknya tuh masih kecil tuh udah jago banget hafal Al-Quran, udah hafizul. Iya, jadi itu kan bonding anak adik sama kakak. Kita juga di rumah biasanya sebelum setoran sama Habib, setoran dulu. Cuman kan ekspresi anak itu yang bikin kita bahagia. Kadang-kadang kakaknya yang nangis karena nggak sabaran, kadang adeknya yang kejar-kejaran gitu. Jadi itu justru menjadi kehangatan dalam keluarga. Masya Allah. Nah terus Bib, salah satu keajaiban yang dimiliki sebenarnya kadang-kadang orang tua tidak menerima anak itu mempunyai keterbatasan, misalnya difabel gitu-gitu kan. Sebenarnya benar nggak sih sesungguhnya anak difabel itu memiliki segudang keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar orang tua mampu bersabar dan menerima kondisi anaknya itu seperti apa? Bib? Ya akhir afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallam Muhammad. Ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan beban kepada kita melebihi daripada kesanggupan yang kita miliki. La yukallifullahu nafsan illa usaha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al qawmil kafirin. Inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam kalau mau kalau mau tidur, ya kan habis salat tahajud atau hajat, dia mau tidur, dia baca itu. Atau dia nggak salat tahajud tapi mau tidur
setelah sholat Isya, maka baca itu. Kegunaannya apa? Yang pertama, berharap agar Allah tidak memberikan beban yang berat terhadap kita. Allah kasih kemudahan dan keringanan. Ya Allah, jangan Kau kasih beban kami yang berat ya Allah. Hanya Engkau penolong kami, Engkau Tuhan kami ya Allah. Jangan pikul yang terlalu berat ya Allah. Dan apapun minta sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah kasih kemudahan dalam setiap kehidupan kita. Dan juga siapa orang yang tadi sampaikan oleh Ustaz Syam, bahwasanya wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Bahwasanya ulah tangan kita. Kenapa nih sebab begini? Introspeksi diri kita. Apa yang terjadi sama kita? Perbaikilah semua itu. Dan ketika sudah ada, nikmati semua itu adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini adalah ujian yang besar dari Allah, maka jalankan, senyumin, bismillah. Karena apa? Inilah yang menjadi keberkahan di dalamnya. Karena manusia tersebut atau hamba tersebut menjadi hamba yang bersabar atas setiap ujian ataupun cobaan yang terjadi pada dirinya. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Setiap musibah yang terjadi di muka bumi ini adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi terhadap keluarga kita, kita memiliki misalkan anak yang seperti itu ataupun keluarga yang seperti itu adalah bentuk daripada ujian yang Allah taala berikan, maka kita wajib bersabar dan kita wajib introspeksi diri dan ambil hikmah daripada setiap kejadian tersebut dan yakin bahwasanya hikmah ini adalah yang besar dan anak ini tidak akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan insyaallah berharap ya Rabb, ini adalah salah satu kemudahan dalam kehidupan yang kita jalani dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salat yang rajin, ibadah yang rajin, dekatkan diri kita kepada Allah. Mau tidur kita berdoa, bangun tidur kita berdoa, tengah malam kita berdoa, pagi-pagi kita berdoa, sampai sore hari kita berdoa. Jadikan doa silahul mukmin, doa sebagai senjata kita ataupun pedang kita. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kita akan diminimin tuh musibah-musibah yang terjadi sama kita. Kita diminimin tuh apa yang bakalan terjadi pada kehidupan kita. Kita akan diminimin apapun yang akan menimpa kita. Berharap sebaik-baik penolong hanya Allah. Sebaik-baik penolong hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan Allah, siapa yang menolong kita? Dan juga yakin, bukan masalah itu. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha wa ya'lam illa Allah rizquha wa ya'lam mustaqarraha mustaqdaha kullun fi kitabim mubin. Kita misalkan punya saudara, oh, dia punya anak disable atau dia punya anak seperti ini. Oh, kelainan ini itu. Ini rezeki sebetulnya. Allah kasih rezeki yang besar. Dan juga Allah kasih kenikmatan yang besar dan juga ada hikmah di balik itu semua. Nah, Masya Allah luar biasanya itu anak difabel. Salah satunya adalah kita lihat Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, dia dalam keadaan mata buta tapi dia hafal Quran, dia hafal banyak hadis dan dia jadi orang yang alim, orang yang soleh yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu satu keistimewaan ya, Bi. Suatu keistimewaan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mata boleh tidak melihat tapi kupingnya sangat kuat, hatinya lebih kuat lagi. Aduh, ada aroma yang enak banget. Menggoda. Ternyata di situ. Izin dulu ya. Ya Allah. Ustaz, Sampai ditinggal kita saking menggodanya nih. Ustaz nyium bau apaan, Ustaz? Harum. Diajak-ajak dong, Ustaz. Wah, Masya Allah Ustadz Maulana, tahu aja ada makanan. Ini juga kesukaan aku, Li. Oh gitu. Tapi tunggu dulu, Li. Apa tuh? Ini udah pasti halal kan? Oh tenang aja Ustadz Maulana, Insya Allah halal dan aman Ustadz. Nah kalau yang ini namanya cikwalong crispy dari Cedea yang terbuat dari olahan ikan bermutu, udah gitu praktis dan enaknya pasti. Wah, cara bikinnya juga gampang nih. Bisa digoreng, bisa dipanggang, ditumis, direbus, dan dikukus juga bisa loh. Nah, pokoknya cocok banget deh untuk dikreasikan jadi berbagai macam menu. Kayaknya enak nih. Aku mau coba dong. Oh boleh. Saya tuh nggak pernah lupa teman. Saya udah siapin buat guru kita Ustadz Maulana. Wow. Dan ini pasti buat saya. Silakan dicoba. Saya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Enak banget jamaah. Masya Allah, enak banget. Iya ya, rasa ikannya berasa banget dan gampang dikreasikan jadi makan apa aja. Oh iya dong Ustadz Maulana. Selain enak dan bikin nagih, Cedea Cikualong ini higienis dan resepnya asli dari Jepang loh. Nah ini dibuatnya juga dengan teknologi Jepang. Terus semuanya mengandung protein ikan yang baik untuk meningkatkan stamina tubuh. Pokoknya cocok untuk stok makanan di rumah. Bener banget Mas Fadli. Cedea ini bisa jadi menu andalan aku di rumah. Pokoknya setelah ini aku harus stok Cedea Cikualong yang banyak. Masya Allah Ustadz Maulana. Cedea,
ikan olahan bermutu. Alhamdulillah. Nah, buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita masih akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam Itu Indah di segmen Tanya Dong Ustadz. Jadi jangan pindah channel ya, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Masya Allah, enak banget cikwalongnya Ustadz. Cikwalong Masya Allah.